Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joni, mahasiswa program Ekonomi Pembangunan Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan praktek bagaimana mengolah data yang berbentuk time series dari yang manual berupa Excel dan yang otomatis itu ada dari aplikasi yaitu Grittle. Untuk pertama-tama saya akan mencobanya pada Excel. Terus lanjut saya akan buka Excel. Ini merupakan data yang sudah saya buat. Ini saya buat sendiri secara random membentuk kolom YT-nya. Nah, untuk tahunnya saya gunakan 3 tahun dan 12 bulan. Untuk selanjutnya kita akan lanjut untuk mengolah datanya. Sini kita buat nama baru yaitu moving average atau rata-ratanya. Kita buat MA. Untuk data awalnya kita periodenya 9 bulan. Di sini MA 9. Kita kembali lagi. Ini kita bikin buka kurung dulu sama titik kurungnya. Terus kita lanjut MA. MA-nya karena kita menggunakan pada awal bulan 9, kita ambil dari bulan September, itu bulan 9-nya. Di sini kita cari rata-ratanya sama dengan average. Terus kita ambil dari bulan awal sampai bulan 9. Ulang. Terus kita ambil dari sini sampai September, dari Januari. Terus kita lihat hasilnya, kita enter. Untuk ini rupa hasilnya dari bulan pertama sampai bulan 9, dan untuk selanjutnya kita tinggal tarik saja ke bawah sampai 2020 Desember. Terus kita lanjut mencari nilai forecast atau nilai prediksi pada bulan ataupun tahun berikutnya. Forecast. Nah, karena tadi kita MA-nya mulai dari bulan September, untuk prediksinya kita mulai dari bulan Oktober. Kita mulai dari sini. Terus kita lanjut sama kita tinggal tarik ke bawah sampai Januari untuk bulan berikutnya. Terus di sini sudah sampai selesai ya buat tinggal kita lanjut dengan melihat gimana pergerakan grafiknya. Terus kita lanjut ke insert buat membuat grafik. Tulis insert.
kita pilih model grafik. Nah, seperti ini. Nah, ini kita buat. Kita select data dulu. Ini datanya. Kita pilih select data untuk melihat grafiknya. Di sini kita buat legend entry seriesnya. Untuk seriesnya kita ambil series name itu YT, terus series value-nya data yang angka pada YT sendiri, kita tarik sampai angka terakhir, kita oke. Terus kita tambah lagi sampai forecast. Kita lanjut dengan MA-nya. Nilai MA-nya. MA, terus kita masukkan nilai MA-nya. Kita masukkan dari awal karena nanti juga akan terhitung oleh sistem. Oke, kita oke kan. Tambah lagi untuk sekarang forecast. Forecastnya. Oke. Terus untuk variabel bawahnya, axis label, kita edit axis label. Langsung saja kita ambil tahun dan bulan. Kita ambil dari 2018 Januari sampai 2021 Januari. Oke. Udah ya, lanjutkan. Ya. Oke. Langsung kita tekan OK untuk melihat grafiknya. Seperti ini bentuk grafiknya. Terus untuk kedua, kita gunakan cara yang otomatis melalui aplikasi Gradle. Nanti akan kita lihat gimana hasil sama-sama hasil akhirnya. Ini aplikasi gitu. Terus di sini kita belum mempunyai sama sekali data. Terus kita masukkan data melalui file, open data. Kita open user file. Kita pilih di mana ya?
Oh tadi, oke, karena saya lupa membuat untuk mensimpan hasil yang di Excel, saya simpan dulu. Oke, sudah di save. Langsung kita buka file yang tadi, local disk. Langsung kita ke Gridle. Sekarang kita ganti, biar kita mudah mencari datanya, kita cari format Excel file yang untuk Excel SX. Kita pilih penyimpanannya. Open. Untuk ini ya, untuk kita import kita gunakan, karena kita ambil pada YT pada kolom 3, dan row-nya pada kolom 2. Ini untuk data YT. Kita klik OK, tekan yes. Kita ambil data time series, terus kita gunakan data yang per bulan. Oke. Ini untuk tahun mulainya. Kita mulai dari 2018. Oke, bulan 1 kita apply. Pada ini ada beberapa variabel, terus kita di sini ada 2 variabel yang tidak kita gunakan, boleh kita hapus saja atau kita biarkan, tapi di sini saya ingin akan menghapusnya 2. Kita biarkan 1 variabel saja. Nah, di sini kita kita untuk menggantinya ke YT, kita edit attribute. Variabel satunya yaitu YT. Oke. Terus kita untuk masukkan datanya, kita variabel. Terus kita masuk ke simple moving average untuk rata-ratanya. Di sini untuk number observationnya kita 9 sesuai dengan tahun kita mulai pada 2018. Untuk centangnya kita centang semua saja. Oke kan? Oke. Oke. Inilah bentuk kita gunakan yang dari Gridle. Dan untuk Excel-nya kita coba kita lihat. Nah, seperti ini Excel-nya. Yang ini Gridle-nya. Gridle. Dan yang di Excel
YT-nya yang berwarna biru. Di sini literalnya warna hijau. Itu data original. Yang kedua orange itu MA, nilai rata-rata per bulan. Dan yang ini pergerakannya warna oranye juga. Yang kedua ketiga maksudnya warnanya abu-abu. Itu prediksi masa depan. Oke, selanjutnya kita masuk ke menghitung exponential smoothing. Kita buat sheet baru lagi. Oke, kita ambil data yang tadi saja dari sheet pertama. Kita ambil dari data tahun sama data aslinya. Oke. Ini. Lalu data exponential smoothing kita olah. Untuk data exponential smoothingnya kita buat kita gunakan exponential smoothing dengan ES alfanya 0,5. Terus exponential smoothing untuk di exponential smoothingnya kita buat satu kolom kosong, kita insert, gunanya untuk mencari nilai awal berapa alfanya. Terus kita gunakan cari rata-ratanya, average. Kita ambil dari Januari sampai Juni. Ini merupakan rata-rata dari bulan Januari sampai bulan Juni. Terus untuk terus kita lanjut untuk yang prediksi Januari. Ini merupakan prediksi angka tahun lalu, sekarang untuk tahun sekarang sama dengan karena masukkan alfanya 0. Ini merupakan rumus kali
kali YT pada pertama tahun sel C3 ditambah sisa alfa 0,5 dikali angka yang di atas tadi yang sudah kita bagi ke rata-rata. Langsung kita enter saja untuk mendapatkan angkanya. Untuk angka berikutnya tinggal kita tarik saja karena sudah termasuk rumus yang tadi. Oke, ini angkanya untuk nilai rata-rata smoothing, exponential smoothing. Sekarang kita mencari forecast. Oke, untuk forecast kita ambil angka alfa yang pertama tadi sama dengan angka, terus sama karena ini nilainya untuk prediksi masa depan, cuman kita tarik ke bawah. Ini berlaku sampai 21 Januari. Nah, ini merupakan data exponential smoothing. Terus lanjut kita buat grafiknya di grafik. Oke. Oke, ini mungkin datanya beda. Oke, kita buat data yang baru sesuai angka yang tadi. Kita select data, kita tambah seriesnya, kita masukkan dari data YT tahun dari Januari. Oke, ini dia bentuknya. Oke, lalu tambah ES 0,5 nya sama forecast. Kita masukkan ES 0.05 dulu. Lanjut series data, series value. Kita ambil semuanya data ES alpha 5. Oke. Tambah lagi terakhir itu data forecast. Series value-nya kita ambil dari awal. Kita ambil oke. Untuk variabel yang kita gunakan, kita edit, ini merupakan data tahun yang kita gunakan. Ini sampai Januari sampai 21. Oke.
kita tekan OK saja untuk melihat grafiknya. Ini merupakan tampilan data kita olah dari Excel. Lanjut untuk aplikasi melalui aplikasi Gradle secara otomatis. Kita masuk file, kita hapus dulu, kita save dulu data yang di Excel. Oke, baru kita olah file Gradle. Oke, ini kita ke aplikasi Gradle-nya. Ini kita hapus dulu ya. Oke. Kita cek dulu angkanya sebelum kita lanjut. Ini merupakan data yang sudah masuk tadi yang sudah kita impor ke Gradle. Ya. Oke, 4 Januari 2018, YT-nya 233. Kita lanjut. Kita lanjut pilih variabel. Kita lanjut filter. Ini tadi kita mungkin sekarang kita exponential smoothing. Alfanya kita sesuaikan dulu. Oke. Ini periode kita gunakan. Nah, untuk ini grafik, keperluan grafik kita centang semua, kita tekan OK. Nah, ini merupakan hasil dari olahan data Gradle. Oke, untuk data alfanya juga sama. Ini kita untuk mengecek data yang diekspor sudah sesuai atau tidak. Lanjut kita lihat olahan data grafik yang melalui Excel tadi. Dan ini data yang diolah dari aplikasi Gradle. Seperti ini bentuknya. Oke, kita lihat memiliki kesamaan grafik. Berarti yang apa kita olah dari Excel itu alhamdulillah benar. Lanjut untuk pengolahan data berikutnya, data komposisi. Untuk yang di sini kita
X-kan saja. Kalau baik, ini lanjut merupakan diskomposisi untuk mencari center moving average untuk musim per musim dari 12. Ini merupakan untuk hitungan per tahunnya. Ini dimulai untuk dari bulan Juni, karena untuk biar dapat 12 bulannya sampai ke Juni lagi 2019. Ini dia angkanya. Karena untuk siklusnya itu ada TR atau trend siklus center moving average-nya dimulai dari Juli. Kenapa ini kosong? Karena nanti akan ada poin-poinnya juga. Data ini diolah untuk mempersingkat waktu saja. Jadi data ini TR kali CL sampai Juni 2020. Dan untuk seterusnya ada HN kali IR, yaitu perkalian dari YT per TR kali CL, atau angka 2244 ini dibagi dengan 379,584. Terus untuk SN1 ini adalah mungkin hitungan prediksi musiman. Ini musiman pertama diambil dari musim pertama terhitung dari Januari 2019 sampai Juni 2019. Terus untuk musim keduanya sama, tapi ini musim kedua kita dapat dari akhir periode. Sisanya yang tadi yang sebelum kita masukkan, yaitu tadi yang dimulai dari Januari 2020 sampai Juni 2020. Sekarang seasonal faktor itu rata-rata musim 1 sama musim 2 sama juga dengan mediannya. Ini kita mencari perbedaan antara sama maksudnya. Terus SN ini kita dapatkan dari rata-rata dikalikan per untuk mendapatkan angkanya 12 nanti. Seperti ini. Lanjut. Seasonal.
Definisi sessional ini kita dapat dari hasil YT dibagi dengan nilai prediksi musiman. Ini hasilnya. Terus kita berlanjut buat grafik. Nah, seperti ini. Seperti inilah penampilan grafik dari hasil hitungan tadi. Terus dan ini juga merupakan grafik dari aplikasi Grittle-nya. Untuk hitungannya kita belum selesai, masih kita lanjut, yaitu prediksi berikutnya. Itu ada TR ini dapat dari mana TR ini? Hasil dari Grittle tadi kita dapat dari hitungan forecastnya. Kita copy paste dengan kita kompres ke Word. Lalu kita ambil nilai prediction dari sini. Ini yang kita dapat tadi, untuk nilai prediksinya. Ini kita copy ke Excel lagi. Ini dia hasilnya, nilai TR, trennya. Terus untuk berikutnya adalah kita kalikan nilai tren kali nilai SN ini nilai musiman, ini hasilnya. Dan selanjutnya ada nilai siklus dikali IR. R ini R CL kali IR ini kita dapatkan dari YT dikali hasil TR dengan kali SN ini. Terus kedua, siklus center moving average per 3 bulannya. Kita mulai dari bulan yang berikutnya. Dimulai dari Februari. Hasilnya dari rata-rata CR 0,76 dibagi B5 ini, karena dia 3 bulan ini. Yang ini tadi, angka ini kita bagi, langsung masuk sini. Terus hasilnya ini kita sama juga hasil penarikan dari Excel-nya. Terus IR kita dapat dari nilai ini 0667 dibagi hasil dari 0,776 dibagi 0,667, hasilnya dapat IR 1.63. Dan hasilnya juga penarikan dari aplikasi Excel-nya sendiri. Terus untuk nilai akhir yang kita dapat itu YT adalah perkalian dari musim ini, prediksi musiman dikali tren dikali siklus, dan
juga IR. Ini merupakan hasil perkaliannya. Untuk hasil ini sama dengan YT pada yang ini, dengan YT yang awal yang kita olah, dan yang kita olah juga nilainya sama. Begitulah cara untuk mempraktekkan pengolahan angka dengan metode diskomposisi. Ini saja yang bisa saya praktekkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.